Tawus itu tabi'in. Orang yang berjumpa dengan Nabi namanya sahabat. Orang yang berjumpa dengan sahabat namanya tabi'in. Orang yang berjumpa dengan tabi'in namanya tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, sampailah ke generasi kita sekarang. 300 tahun pertama itu disebut dengan salaf. 100, 200, 300. Salaf namanya. Yang meriwayatkan ini Imam Ahmad. Imam Ahmad itu meninggalnya 241 Hijrah. 241 masih masuk 3 abad pertama. Maka disebut dengan generasi salaf. Kamu ambil hadis dari mana? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari itu masuk salaf. Meninggalnya kapan? 256. Imam Syafi'i salaf. Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Hanafi salaf. Imam Hanafi meninggal 179. Salaf 300 tahun pertama. 400 ke 1400. Kita sekarang 1442. Situ 43. 1443. 300 pertama itu disebut dengan salaf. Masuk 400 sampai ke 1400 ini disebut dengan khalaf. Salaf artinya pendahulu, terdahulu, pengikut belakangan disebut dengan khalaf. Kalau manusia meninggal, maka putuslah amalnya. Tadi katanya puasa sampai, haji sampai, wakaf, sedekah, infak sampai, kurban sampai. Ini jelas-jelas disebutkan. Kalau manusia mati, maka putuslah amalnya. Banyak orang tak ori, kau tak bersedekah untuk almarhumah makmu, dah putus amalnya. Ini penjelasannya. Li'annal murada bihi, yang dimaksud dengan hadis ini adalah amalul insan, perbuatan manusia itu. Iza matal insan, kalau manusia mati maka putuslah amalnya. Maksudnya di situ amal manusia yang mati itu. Kalau Abdul Somad mati, maka putuslah amalnya. Nya di situ maksudnya amal Abdul Somad itu yang putus. Kalau Abdul Somad mati ceramah dia di Balikpapan, lari jamaah itu semua. Itu maksudnya. Bukan amal orang Balikpapan putus ke Abdul Somad. Nah, lihat penjelasan ulama. Maka tak bisa kita baca hadis itu. Apalagi baca hadisnya di baleho, di spanduk. Putuslah amalnya. Amal siapa? Putuslah amalnya. Amal orang yang mati itu putus. Amal dia putus. Tapi amal orang yang hidup kepada orang yang mati tak putus. Wa innama ja'ala du'a al-waladis salih min amalihi. Kenapa disebut di situ doa anak yang soleh? Li'annal walada min kasbihi, karena anak itu adalah bagian dari amalnya. Anak saya itu adalah amal saya. Anak saya itu adalah amal saya. Karena beramallah dulu saya, maka istri saya itu hamil. Kalau cuma saya tengok aja mana mungkin dia hamil. Nah, kalau tak juga paham, Pak yang menjelaskan itu. Itu penjelasannya di sini. Li'annal walada, karena anak itu min kasbihi, sebagian dari amalnya. Haitsu annahu huwas sabab, karena dialah yang menjadi sebab fi ijadihi, sehingga anaknya itu ada karena si bapaknya tadi beramal. Faka'anna du'aahu liwalidihi, seolah-olah doa si anak itu untuk bapaknya, maka dia menjadi du'aun minal walidi nafsihi. Itu sama seperti doa dia untuk dirinya sendiri. Bi khilafi du'ai ghairil waladi li akhihi fa innahu laisa min amalihi.
Berbeda dengan doa saudaranya. Doa anak saya sampai ke saya. Karena anak saya itu bagian dari amal saya. Tapi doa ustadz mendoakan saya, bapak mendoakan saya, ibu mendoakan saya. Sampai apa tak sampai? Bapak pun ragu nampaknya. Kalau mati saya, bapak doakan dari sini, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu. Sampai apa tak sampai? Bapak kan bukan amal saya, ibu kan bukan amal saya. Kalau anak saya mendoakan saya, ya Allah ampunkan ayahku, sampai. Karena anak saya itu adalah amal saya yang dulu berkelanjutan setelah saya mati. Tapi bapak bukan amal saya, ibu bukan amal saya. Kenapa sampai? Karena dalam Islam amal orang hidup tidak putus kepada orang mati. Mana dalilnya bahwa doa orang Islam itu sampai kepada orang mati? Kata Nabi, kalau lewat di kuburan, bacakanlah doa. Aisyah, kalau kau lewat di kuburan, bacakan doa ini. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau tak sampai doa itu, untuk apa diajarkan Nabi SAW? Kau tadi lewat di kubur, tak kau baca doa? Enggak, kenapa? Tak sampai, udah putus. Nabi mengajarkan. Kau tadi waktu lewat di kubur, tak kau baca doa? Enggak, kenapa? Tak ada bapakku di situ. Sampai. Kenapa sampai? Karena kalau tak sampai, tak akan mungkin diajarkan Nabi, sedang hadisnya itu sahih. Lalu makna hadis, kalau orang meninggal maka putuslah amalnya, yang dimaksud di situ adalah amal orang yang hidup itu putus. Bapak kalau meninggal masih bisa sholat tak? Yakin? Oke. Ibu kalau meninggal masih bisa sholat tak? Tak bisa. Oke. Yakin? Memang payah menjawab karena kita pakai masker nih. Sekarang saya sebutkan hadis tentang Isra Mi'raj. Kalau masih ingat Isra Mi'raj, Nabi Isra Mi'raj dari Makkah ke Baitul Maqdis, sampai di Palestina, ditambatkannya Buraq. Habis itu dia masuk ke Masjid Al-Aqsa dan dia sholat. Kalau Bapak Ibu masih ingat ceramah ustadz-ustadz, maka sampailah Nabi ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian Nabi sholat, dan dia lihat ke belakang, ada Nabi Ibrahim menjadi makmum, ada Nabi Musa menjadi makmum. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim masih hidup atau sudah meninggal? Meninggal. Terus kok sholat dia? Gimana? Kalau kita mati, kita masih sholat apa tidak? Ragu. Tapi katanya putus. Nabi Ibrahim sholat. Lalu kemudian waktu Nabi Isra Mi'raj itu, ditanyanya, hai Jibril, itu apa di bawah itu? Itulah kubur Musa. Apa kerja Musa di situ? Dia sholat. Dengarlah ceramah. Itu maka Isra Mi'raj itu dibuat tiap tahun, kan lupa kita. Nanti kalau ada orang katakan, tak usah buat Isra Mi'raj, bid'ah. Sedang dibuat tiap tahun aja aku lupa, apalagi kita buat. Nabi Musa sholat, sudah meninggal dunia. Nabi Ibrahim sholat, sudah meninggal dunia. Hadisnya sahih bahwa mereka sholat. Lalu yang dimaksud kalau orang mati itu putus, yang putus itu apa? Yang putus itu adalah amal taklifi. Amal taklifi itu namanya amal wajib. Nah, nanti kalau kau sudah akil baligh, kau ini mukallaf. Baru masuk Islam ya mak, itu mu'allaf. Mukallaf. Mukallaf maksudnya dibebani hukum. Kau wajib sholat, kau wajib puasa. Jadi setelah orang meninggal dunia, putus. Yang putus itu adalah wajibnya putus.
Tapi apakah orang meninggal itu masih bisa sholat? Masih, berdasarkan hadis tentang Isra Mi'raj tadi. Orang meninggal masih tetap sholat. Sholat itu artinya apa? Doa. Jadi kalau ada orang ziarah ke makam almarhumah emaknya, "Mak, doakanlah aku kepada Allah, doa mak lebih makbul supaya luluslah aku PNS tahun ini." Tak ada contoh lain Pak Ustadz. Itu baru saya tengok ada iklan. Lulus, doakan lama aku lulus, susah kali udah PPKM ini gitu misalnya kan. Jangan kau minta doa sama orang mati. Orang mati mana bisa berdoa? Kalau orang mati tak bisa berdoa, mana ada sholat? Lalu yang putus itu apa? Yang putus itu adalah amal wajib. Makanya Bu, kalau bapak nanti mengeluh, "Aku capek kali udah sholat ini," sabar bang, tak lama lagi berhenti kewajiban sholat. Yang berhenti itu amal wajib. Begitu juga dengan ibu-ibu. "Aku udah muak, udah menutup aurat berjilbab ini panas." Tenang sayang, nanti kau mati pakai kain kapan, berjilbab juga. Kewajibannya. Adapun setelah meninggal dunia, kita masih tetap beramal karena kita sesungguhnya tidak mati. Jasad ini yang mati. Ustaz Somad, ketika manusia lahir, maka sesungguhnya saat itu sudah mulai mengalami kematian. Bingung saya mendengarnya. Yang ngasih tahu itu dokter. "Ustadz, ketika kita lahir, kita langsung mengalami kematian." Saya tanya. "Maksudnya dokter?" Tak saya tanya. Saya diam aja. Nanti pasti dijelaskannya sendiri kan. Masa pula profesor bertanya, malu lah kita. Saya diam aja. "Ustadz, manusia ini ketika lahir, dia mulai mengalami kematian." Rupanya maksud dia, waktu manusia itu lahir, beberapa sel tubuhnya mulai mati. Cuma bedanya, satu sel mati, tumbuh 100. Anak-anak lahir itu lahir, mati selnya 1, tumbuh 100. Sampai umurnya 40. Setelah umur 40, terbalik. Lebih banyak yang mati daripada yang tumbuh. Sampai pada akhirnya puncaknya mati semua dan tak ada yang tumbuh lagi. Itulah maka diperiksa dokter. "Gimana Pak?" "Ya udah, berarti sudah selesai itu, tak ada yang tumbuh lagi." Jadi dari umur 1 sampai umur ke-40 sesungguhnya kita sudah mulai mati, tapi yang tumbuh lebih banyak. Rambutnya tumbuh, badannya tumbuh, kan ada iklannya itu. Bertumbuh itu ke atas, bukan ke samping, gitu kan. Ini mengalami pertumbuhan. Sel-sel kita tuh ada yang mati, tapi dia tetap bertumbuh lebih banyak daripada yang mati. Begitu sampai umur 40, lebih banyak yang mati daripada yang tumbuh. Saya merasakan itu. Walaupun Bapak mungkin tak percaya saya bilang saya ini udah 40, tapi saya merasakan lebih banyak yang mati daripada yang tumbuh. Mata mulai berkurang, pikiran mulai berkurang, sampai pada akhirnya kita mati total. Apakah kita mati itu mati hilang? Enggak. Mati itu tidak hilang. Kita tetap ada. Jasad ini saja yang habis. Tapi ruh kita tetap ada. Karena kalau ruh tak ada, untuk apalah kita ila hadratin nabi, ila almarhum, ila syekh fulan, ila. Kalau tak ada, untuk apa? Itu menunjukkan bahwa kita tak mati. Di alam roh hidup, di alam rahim hidup, di alam dunia hidup, di alam barzah hidup, di alam akhirat hidup. 5 alam. Alam rahim, alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Kalau ada nanti yang menambah-nambah alam mahsyar, alam itu tergantung pembagian. Alam mahsyar dianggapnya nanti di malam surga, dibaginya lagi mahsyar. Akhirat tuh sudah masuk mahsyar, surga dan neraka. Jadi pada hakikatnya kita ini adalah hidup. Hanya saja jasad ini yang mati, tapi nanti kemudian jasad ini pun hidup, bangkit lagi. Karena kalau cuma masuk surga ruh, saya tak mau. Masuk surga ruh itu kan dia mimpi itu. Makanya disebutkan surga itu nanti kita masuk ke dalamnya ada air, jannatin, kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar, mengalir air-air.
Yang namanya kebun-kebun rindang, kenapa surga itu disebut kebun? Supaya cahaya matahari tak sampai ke bawah, tertahan oleh daun-daun di kebun yang cantik itu. Yang namanya kepanasan, kedinginan, itu yang mengalaminya itu jasad, bukan ruh. Oleh sebab itu kita masuk surga itu ruh bersama dengan jasad, hidup dia balik. Sulitkah bagi Allah menghidupkan jasad ini lagi? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hidup kita balik menghadap Allah. Habis 40 menit, dikasih waktu 30. Patut moderator dah menengok 2 kali. Itulah pembahasan tentang yang sampai kepada orang meninggal dunia dari buku 37 masalah populer. Selama saya mengajar di masjid, di surau, di langgar, di musola, di sekolah, di hotel, di kampus, itu aja yang ditanyakan jamaah. Sampai apa tidak Pak Ustaz? Sampai apa tidak Pak Ustaz? Sampai saking muaknya saya menjawab, saya menjawab, kau pikir aku udah pernah mati? Nah, akhirnya saya kumpulkanlah dalil-dalil itu, saya satukan jadi buku. Tradisi kita biasanya kalau mau mengamalkan sesuatu, Ustadz ijazahkanlah buku, ijazahkanlah zikir. Ajaztukum jami'a marwiyati wa mu'allafati wa muhadarati. Aku ijazahkan semua buku-bukuku, semua riwayat-riwayat, zikir, doa, semua hadis-hadis, semua isi-isi ceramah yang sudah kusampaikan selama ini kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat. Semoga bermanfaat buat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah sebagai pengantar muqaddimah. Saya kembalikan ke Al-Mukarram moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah. Masya Allah, ini baru 1 lembar 2 lembar dari apa yang beliau jelaskan tadi. Masya Allah. Jadi tugas kita setelah diijazahkan semua, tidak hanya buku, ceramah-ceramah beliau juga, tugas kita adalah mencari ilmu-ilmu tersebut, mutiara-mutiara ilmu tersebut, dan kemudian kita mengamalkannya. Ya, kalau yang paling sering kita adalah mendengar ceramah-ceramah beliau, dan alhamdulillah hari ini beliau berkenan mengijazahkan semua ilmu beliau yang kita dengar. Dan masih ada waktu sebenarnya sebelum kita berwakaf ya, barangkali kita kasih waktu bertanya, Ustaz, boleh? Baik, atau saya aja yang bertanya, Ustaz ya. Jadi ada yang bertanya begini, Ustaz, ini buku Ustaz ini ada yang 37, ada yang 77, ada yang 99, ada juga teman-teman bertanya di Gramedia itu buku-buku yang ditulis Ustadz Abdul Somad. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah itu betul tulisan antum atau jangan-jangan bagaimanalah? Bisa bercerita sedikit Ustaz sebelum teman-teman mungkin bertanya. Kita ada waktu kurang lebih 5 menit 10 menit lagi. Buku ini 37 masalah populer dicetak 10 April 2014. Lahir 77. 2014 berarti 37. Maksudnya supaya anak saya, supaya jamaah, oh waktu Ustaz tuh umur 37 dia menulis buku, supaya umur itu bisa kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Supaya anak-anak kita tuh nanti ke depan dia berpikir, Ustaz mendiang Ustaz Somad dulu katanya kan. Waktu itu kita udah mati udah. Mendiang Ustaz tuh dulu umur 37, oh nulis, aku menulis apa ya kata dia. Lalu kemudian termotivasi dia, ditulisnya pula novel religi, mengajak anak muda hijrah. Maka sedikit banyak kita dapat pahalanya mengalir. Tapi tidak semata-mata semua amal itu hanya dalam bentuk tulis menulis. Banyak amal lain, bangun masjid. Yang penting bagaimana memotivasi orang berbuat baik. Itu saja 37. Lalu saya tulis 77 tanya jawab sholat. Asalnya buku itu 77 tanya jawab sholat, untuk ingat lahir saya 1977. Kenapa tak 1900? Banyak kali.
Jadi ambil ujungnya aja 77. Kemudian berubah penerbit, mesti robah judul, tak boleh judul sama. Saya ambil Asmaul Husna, jadi 99 dan jawab sholat. Kenapa tak buat 88? Takut Densus tersinggung. Itu 99. Daripada tangkapnya saya gara-gara itu. 99. Kemudian ada 33 tanya jawab kurban. 33 itu ya kita berpikir 33 untuk memudahkan. Sehingga kalau saya mengirim datang WA atau DM, Ustaz kami pesan buku sekian, ini buku Ustaz, mudah saya ngirimnya. Buku 77, buku 33, buku 37, buku. Kalau judulnya dibuat, banyak orang buat judul banyak. Buat judul tak usah lebih dari 3 kata, biar mudah orang ingatnya. Ketika kau mencari aku, maka kutemukanlah engkau. Panjang kali itu judulku. Jadi cara untuk memudahkan saja. Itu tentang judul-judul. Adapun nanti Bapak Ibu pergi ke toko, nampak buku diterjemahkan oleh Abdul Somad. Pergi saya ke Islamic Book Fair di Jakarta. Sampai di sana saya tengok banyak sekali buku diterjemahkan Abdul Somad. Sampai saya pun bingung, kapan aku menterjemah ini? Rupanya buku itu saya terjemah 2003. Saya pulang dari Mesir 2002. Waktu itu saya banyak menerjemah buku. Banyak, hampir tiap hari saya menerjemah buku, dijual ke penerbit Jakarta. Jual beda sama menulis. Kalau kita menulis, kalau jual itu artinya jual habis milik mereka. 2003 berarti 18 tahun yang lalu. Saya tak tahu kalau saya akan terkenal. Jadi saya jual gitu. Setelah 2003, 2004, 2005, 2020 dicetak mereka. Cetaknya banyak. Dia tak perlu izin sama Ustaz? Enggak, karena itu sudah jual naskah. Bagus. Tak ada dia nelpon, tak ada. Nomor saya pun tak saya kasih ke orang. Jadi amal jariah insyaallah. Ikhlas Pak Ustaz. Ikhlas tak ikhlas sama aja. Tak ikhlas pun kita tak juga dikasihnya duit kan? Ayo kita ikhlaskan aja lah. Jadi amal jariah insyaallah. Pas di akhirat tengok tak ada. Komplain sama malaikat, kenapa tak ada amal jariah? Kau ikhlasnya terpaksa, kata malaikat. Gitulah cerita buku itu. Banyak orang, kenapa Ustadz bisa menterjemah buku sebanyak? Kalau di total 40 buku ada. Itu tidak sekali. Dan alhamdulillah hikmahnya, saya memotivasi adik-adik. Jadi ketika saya diminta motivasi ke adik-adik yang baru pulang dari Mesir atau pas liburan, 3 bulan libur selama Juni, Juli, Agustus, September baru tahun ajaran baru. Kenapa kalian pulang? Kenapa kalian tak tetap di Mesir? Terjemahkan buku. Memotivasi untuk adik-adik supaya menterjemah. Kalau ada orang nanya, bang kami mau nerjemah buku, Ustadz pernah nerjemah buku 40. Semangat kita terjemah. Jadi segala sesuatu itu ada hikmahnya insyaallah. Pergilah saya ke Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta dibawalah ke tengah sawah. Di tengah sawah itu ada satu rumah. Nama rumah itu Baitul Kilmah. Bait artinya rumah. Kilmah itu kata, rumah kata. Yang punya itu namanya Dr. Agu Irawan. Sama-sama dulu kami di Mesir. Jadi ada konflik perang antar suku, tak saya sebut sukunya di Indonesia ini. Meninggallah banyak bapak-bapak ini, anaknya yatim. Diambilnya anak yatim ini, dibawanya ke rumah Baitul Kilmah tadi. Pagi anak-anak ini sekolah, sorenya jual bakso. Malam pulang dari jual bakso tadi, mereka dengar ceramah saya, mereka tulis.
Gimana kecepatan mereka menulis ceramah itu, wallahu alam. Bisa ditulis. Pas saya datang ke situ, dibawa mereka 500 halaman. Minta tanda tangan. Saya bilang, buku apa ini? Ceramah Ustadz yang kami tulis jadi buku. Ya Allah, aku aja tak terpikir menuliskannya. Itu anak-anak itu di Jogja. Pagi sekolah, siang jualan bakso, malam menulis. Jadi saya kalau menengok anak-anak yang main-main sekolah, ini kalau ini perlu dikirim ke Jogja. Nengok, luar biasa mereka, kreatif. Demikian, wallahu a'lam.